Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11. Nama saya Yunita Diapsari, MPM 1901. Saya Indulfia, NPM 1902. Nama saya Ignalia Kurniawati, NPM 1922. Nama saya Farah Putri, NPM 1940. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil review dari jurnal yang berjudul Analisis Daya Dukung Tanah pada Pondasi Dangkal dengan metode El-Heminier dan Meyerhoff. Jurnal ini ditulis oleh Hilvi Harisan Ahmad. Jurnal ini merupakan jurnal penelitian IPTEX volume ke-6 dengan jumlah 5 halaman dan diterbitkan pada bulan Januari tahun 2021. Berikut merupakan tampilan dari jurnal yang kami pilih untuk direview. Isi dari jurnal ini meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pada bab pendahuluan, penulis memberikan penjelasan mengenai struktur bawah, yaitu suatu bagian dari bangunan yang berperan sebagai penahan bagian atas, dan bangunan struktur bawah ini bisa berupa basement atau pondasi yang tujuannya untuk menahan beban-beban dari atas. Sehingga jika terjadi sesuatu, struktur bawah tidak boleh gagal terlebih dahulu. Beban struktur atas tersebut didistribusikan melalui kolom dengan nilai tegangan yang diizinkan sesuai dengan nilai daya dukung tanah. Selanjutnya, pada bab tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Ine Lutfiah. Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai daya dukung tanah dengan menggunakan metode perhitungan Meyerhoff dan El-Heminier. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan diagram alir untuk mengetahui metode perhitungan Meyerhoff dan El-Heminier. Ambil dari studi kasus pembangunan perencanaan gedung akademi MIPA Universitas Jember. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Igna metode perhitungan tersebut. Hasil dan pembahasan. Untuk metode Meyerhoff menggunakan persamaan Q ultimate sama dengan QC dikali P dikali 1 ditambah D per D dikali 1 per 40. Di mana QA sama dengan kapasitas dukung izin. Untuk QC-nya tahanan konus dan untuk B-nya lebar pondasi. Kemudian untuk perhitungannya, sudah diketahui QC sama dengan 56,53 kg per cm persegi. Untuk B atau lebar pondasi diketahui 1,75 meter. Untuk PU atau beban ultimate-nya diketahui 350 kN. Untuk D atau diameternya diketahui 2,8 meter. Untuk SF-nya atau faktor keamanannya sama dengan 3. Kemudian untuk mencari Q ultimate sama dengan 56,53 dikali 1,5 dikali 1 ditambah 2,8 per 1,5 dikali 1 per 40. Hasil dari Q ultimate-nya yaitu 6,43 kg per cm persegi. Kemudian kita mencari Q atau daya dukung izin tanah. Rumusnya yaitu Q ultimate dibagi faktor keamanan. Kemudian hasil dari Q ultimate sama dengan 2,144 kg per cm persegi. Lalu untuk membandingkan apakah bangunan ini termasuk pondasi dangkal atau tidak, itu kita harus menghitung beban pondasi. Nah, untuk mencari beban pondasi, rumusnya yaitu PU atau beban ultimate dibagi A. A itu luas penampang. Kemudian beban pondasinya hasilnya yaitu 1,165 kg per cm persegi. Untuk kontrolnya di sini tertera Q lebih besar dari QETD, di mana Q atau daya dukung izin tanahnya hasilnya 2,144 kg per cm persegi
lebih besar dari GTD atau beban pondasi, yaitu 1,165 kg per cm persegi. Dan hasil kontrol ini termasuk memenuhi atau aman. Kemudian metode El-Heninier menggunakan persamaan QU sama dengan CR per 15, GI sama dengan QU per FK, di mana QU sama dengan daya dukung ultimate tanah, untuk GI-nya sama dengan daya dukung izin tanah, untuk CR-nya sama dengan perlawanan ujung konus, untuk faktor reduksinya 15, kemudian FK yaitu faktor keamanan. Untuk perhitungannya, kita menggunakan QU dan KI ya. Diketahui CR sama dengan 56,53 kg per cm persegi, B sama dengan 1,75 meter, untuk PU sama dengan 350 kN, untuk SF-nya 3. Untuk mencari QU, menggunakan rumus CR per 15, dan hasilnya yaitu 3,77 kg per cm persegi. Untuk KI, menggunakan rumus QU per SF, di mana hasilnya yaitu 1,26 kg per cm persegi. Kemudian kita mencari beban pondasi. Rumusnya yaitu PU per A, dan hasilnya yaitu 1,165 kg per cm persegi. Sama seperti perhitungan Meyerhof tadi. Untuk kontrolnya, di sini tertera KI lebih besar dari GTD, di mana KI-nya tadi daya dukung izin tanah, dan GTD sama dengan beban pondasi. Dan menurut kontrol itu, sudah memenuhi syarat, jadi aman untuk menggunakan daya dukung uji pondasi dangkal. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah dari hasil perhitungan daya dukung tanah menunjukkan bahwa bangunan dapat menggunakan pondasi dangkal. Karena daya dukung tanah sudah mencukupi dengan nilai perhitungan metode Meyerhof adalah 2,114 kg per cm kuadrat. Dan perhitungan metode El-Heninier adalah sebesar 1,26 kg per cm kuadrat. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan uji selain sondir seperti boring dan SPT. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah jurnal ini ditulis dengan sederhana sehingga orang awam bisa dengan mudah memahami apa yang penulis ingin sampaikan. Namun kekurangannya, satu, penulisan jurnal dirasa kurang rapi dalam pemberian tanda baca. Kedua, terdapat beberapa istilah ilmu tanah yang masih perlu diberikan penjelasan lebih lengkap. Sekian, terima kasih.